Halo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Siang hari ini kita akan bicara mengenai kematian mendadak atau sudden death. Beberapa kali kita mendengar dari berita media sosial, ya, seorang dokter baru-baru ini setelah menjalani gowes beberapa saat, tiba-tiba saja jatuh pingsan dan meninggal dunia di tempat. Beberapa saat yang lalu juga kita pernah dengar seorang dokter yang masih muda usianya, ya, karena operasi yang begitu banyak hingga pagi hari, tiba-tiba mengalami kematian mendadak. Dan bukan hanya profesi dokter, bahkan ada anggota DPR yang habis menjalani permainan futsal, tiba-tiba di rumah kolaps, kemudian meninggal dunia. Nah, sekarang kita akan melihat kematian mendadak ini secara singkat dan sederhana, agar apa yang bisa kita lakukan atau langkah apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah atau bahkan mengantisipasi bila terjadi kolaps atau pingsan mendadak saat melakukan olahraga. Nah, kematian mendadak di sini didefinisikan sebagai kematian yang tidak diharapkan. Akibat yang paling banyak adalah kelainan jantung, yaitu aritmia letal. Jadi, jantung yang tidak teratur, aritmi, tetapi letal, mematikan. Dalam jangka waktu 1 jam, sejak timbulnya gejala, dan seringkali merupakan manifestasi pertama dari aterosklerosis koroner. Itu penyakit jantung koroner, ya. Penyumbatan arteri atau pembuluh darah koroner jantung yang mendasari. Kita sering menyebut juga, karena penyebab kematian ini adalah dari jantung, kita sebut juga sudden cardiac death, ya. Kematian jantung akibat penyakit jantung yang mendadak. Itu kejadian di mana berhentinya aktivitas jantung secara mendadak tanpa adanya diagnosis penyakit jantung sebelumnya. Nah, orang-orang yang mengalami meninggal mendadak tadi di sudden death memang kebanyakan tidak didiagnosis atau diperkirakan dia menderita penyakit jantung. Ya. Kebanyakan bahkan kalau dilihat sepintas tubuh mereka itu segar, bugar. Ya. Kebanyakan kejadian ini disebabkan karena penyakit genetik, ya, pada jantung yang sulit dideteksi karena tidak adanya keluhan. Nah, kematian mendadak ini menyumbang kira-kira 15% dari semua kematian orang dewasa usia kerja. Pemahaman yang lebih baik tentang perawatan medis korban dan gejala yang dilaporkan pada kunjungan medis, mereka dapat mengidentifikasi peluang untuk melakukan intervensi guna mencegah kematian mendadak. Ada data menyebutkan insiden kematian adalah 2,07. Artinya 2,07 per 100.000 orang per tahun. Kelihatannya cuma sedikit, ya. Dijelaskan kemudian, insiden lebih tinggi pada pria, ya, 2,86 per 100.000 dibandingkan wanita yang hanya 1,24, kurang lebih separuhnya, ya, dan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, mayoritas kematian mendadak ini disebabkan memang karena jantung. Penyebabnya paling umum adalah kematian jantung mendadak adalah fibrilasi ventrikel, yaitu sejenis aritmi yang menyebabkan otot jantung tidak dapat berkontraksi seperti biasa. Jadi kalau kita lihat waktu operasi jantung, jantungnya hanya bergetar, tetapi tidak memompa. Jadi bergetar begini saja. Ya, gambaran gelombangnya seperti gergaji saja, begini-begini. Tetapi tidak memompa. Nah, kalau dia tidak memompa, dalam waktu dekat, darah yang ke otak juga akan berkurang. Sehingga manifestasi yang pertama kali dilihat adalah orang tersebut mengalami pingsan atau kolaps. Ya, kita dapat membantu mencegah serangan jantung ini yang mendadak dengan mengatasi faktor risikonya. Artinya, ya kita harus mengelola kondisi yang membuat seseorang itu berisiko.
Ya, khususnya misalnya ada kolesterol, ya, tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes atau penyakit gula, dan menjalani ke gaya hidup sehat. Ini termasuk apa? Menghindari produk tembakau. Nah, pakar jantung dan pembuluh darah dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler, Dr. Vito, menyebabkan kelelahan. Banyak yang memperkirakan kelelahan ini menyebabkan seseorang meninggal dunia. Ya, tidak menyebabkan secara langsung, tetapi kondisi ini tidak dapat disepelekan. Nah, bagi mereka-mereka yang berusia di atas 30 tahun, masalah jantung ini yang biasa terjadi adalah serangan jantung, miokarditis, ya, peradangan otot jantung, stroke, dan diseksi aorta, ya, robek, ya. Lapisan pembuluh darah besar aortanya robek. Dan mereka yang meninggal mendadak dan berusia di bawah 30 tahun, kemungkinan mengalami kardiomiopati, hipertrofi, penebalan tidak normal pada otot jantung. Anomali koroner kongenital, jadi semacam kelainan kongenital, bawaan, sejak lahir. Jadi contohnya ya, arteri koroner berada di tempat yang salah, tidak semestinya. Atau ada hubungan mungkin antara koronernya dengan arteri yang lain, ya, sehingga terjadi yang namakan stealing fenomen. Jadi tercuri. Harusnya dia masuk di arteri koroner, sebagian aliran darah menuju ke tempat yang lain. Seperti itu ya. Jadi oleh sebab itu seringkali tidak terdeteksi oleh yang bersangkutan, ya, kecuali dengan pemeriksaan yang advance, lebih lanjut, ya. Bisa juga terjadi aneurisma yang besar, ya, pembengkakan abnormal pada arteri yang tidak terdiagnosis. Ya. Dinding arterinya menjadi lemah dan membengkak seiring waktu. Mereka yang berusia di atas 65 tahun merupakan kelompok pasien berisiko tinggi, mencakup 36,2% dari kasus-kasus pada tahun 2019. Ya. Risiko kematian mendadak dari mereka yang berusia masih muda sangat jarang, ya, untuk aneurisma ini. Ya. Nah, mengapa kematian mendadak terjadi pada mereka yang tampak segar dan bugar? Ini yang sering dipertanyakan. Jadi pasien yang meninggal dunia ini kelihatan segar setelah berolahraga, entah itu bulu tangkis, sepak bola, futsal, dan sebagainya. Setelah itu meninggal dunia mendadak. Bahkan kita melihat belakangan ini seorang pemain bulu tangkis dari Cina saat mengambil bulu dari koknya itu, tiba-tiba dia mengalami kejang-kejang dan meninggal di tempat. Ya. Nah, ada suatu penelitian di OHCA, jadi ada lebih dari 3.000 orang menderita henti jantung mendadak setiap tahunnya. Nah, beberapa artikel menyebabkan kondisi ini dialami oleh mereka yang aktif dan gemar berolahraga. Maka oleh sebab itu, teman-teman harus hati-hati kalau merasa tubuh segar, bugar, kemudian berolahraga yang berlebihan, mesti berhati-hati. Fakta-fakta ini tampaknya orang yang sehat dan bugar tidak terhindar dari henti jantung yang berujung kematian. Ya, berdasarkan suatu penelitian Health Exchange, kematian akibat penyakit jantung yang bisa terjadi karena aktivitas berat, ya, dibarengi dengan masalah jantung yang tidak terdiagnosis, seperti gangguan otot jantung, masalah pada sistem kelistrikan, infeksi yang melemahkan otot jantung, dan kelainan kongenital. Kita pernah dengar ya, penyanyi ya yang kembar mungkin baru-baru ini ternyata dengan penyakit jantung kongenital, ya, sangat cepat ya menyebabkan meninggal, walaupun meninggalnya bukan pada saat kegiatan. Nah, seorang dokter mengatakan pasien dengan aneurisma kemungkinan mengalami gejala seperti sakit pada punggung, perut secara tiba-tiba. Bila seseorang mengalami gejala sakit punggung dan perut secara tiba-tiba, pusing dan hilang kesadaran akibat penurunan tekanan darah, pasti orang nggak. Kita akan bicara cara mencegah kematian mendadak akibat sakit jantung. Memang sulit memprediksi terjadinya penyakit kardiovaskuler mendadak, ya. Gaya hidup yang sehat
dan mengendalikan faktor risiko secara efektif adalah cara terbaik untuk mencegahnya. Kurangnya kualitas tidur yang baik, ya, semakin disadari telah menjadi faktor risiko yang sangat besar. Pendekatan gaya hidup lainnya adalah memanage tingkat stres. Stres yang berkepanjangan ditambah stres dan tegang secara emosional dapat membuat tubuh memproduksi adrenalin. Seperti kita ketahui ya, adrenalin itu memacu denyut jantung. Ya. Akibatnya jantung memompa lebih cepat dan keras dan pembuluh darah bisa menyempit. Ya. Nah, kita dapat mencegahnya dengan memeriksa kadar kolesterol, tekanan darah setiap tahun. Jadi usahakan ya, Anda memeriksa, melakukan medical check up secara umum, khususnya yang berkaitan dengan faktor risiko terjadinya sudden death berkaitan dengan kardiovaskuler, penyakit jantung. Ya, jika tekanan darah Anda selalu di atas 140/90, maka dapat berpotensi merusak jantung dan pembuluh darah jika tidak segera ditangani. Kalau Anda merokok, berhentilah merokok. Perokok berisiko mengalami henti jantung mendadak 2 hingga 3 kali dibandingkan non-perokok. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu merokok atau anak-anak yang merokok, tolong diingatkan bahwa perokok itu punya risiko kematian mendadak 2-3 kali lebih sering ya dibandingkan non-perokok. Nah, perokok mencakup 40% dari jumlah kematian akibat penyakit jantung pada pasien di bawah usia 65 tahun. Sekarang pertanyaannya berikutnya, seberapa umumkah kematian jantung mendadak pada orang muda? Sebagian besar kematian jantung mendadak terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, terutama yang mereka memang dasarnya memiliki penyakit jantung. Namun serangan jantung mendadak merupakan penyebab utama kematian pada atlet-atlet muda. Perkiraannya bervariasi, tapi beberapa laporan menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 50.000 hingga 1 dari 100.000 atlet muda meninggal karena kematian jantung mendadak setiap tahun. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan kematian jantung mendadak pada orang muda? Perubahan pada sinyal listrik jantung seringkali menyebabkan kematian jantung mendadak. Detak jantung yang sangat cepat menyebabkan ruang jantung bagian bawah menyempit dengan cepat dan tidak terkoordinasi. Jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Jenis detak jantung tidak teratur yang mengancam jiwa ini disebut fibrilasi ventrikel. Segala hal yang membebani jantung atau merusak jaringan jantung dapat meningkatkan risiko kematian jantung mendadak. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kematian jantung mendadak pada orang muda adalah penebalan otot jantung, juga disebut kardiomiopati hipertrofik. Kondisi genetik ini merupakan penyebab paling umum kematian jantung mendadak pada orang muda. Kondisi ini menyebabkan otot jantung tumbuh terlalu tebal. Penebalan ini menyebabkan jantung sulit memompa darah. Kondisi ini dapat menyebabkan detak jantung cepat. Berikutnya yang bisa menyebabkan kematian mendadak pada orang muda adalah sindrom QT panjang. Kalau kita bicara QT itu adalah gelombang pada EKG ya. Nah, kondisi irama jantung ini dapat menyebabkan detak jantung cepat, kacau. Kondisi ini dikaitkan dengan pingsan ya, tiba-tiba pingsan tanpa alasan dan kematian mendadak. Nah, sayangnya kebanyakan orang berpikir kalau pingsan itu berhubungan dengan kekurangan cairan atau di otaknya. Memang betul, secara tidak langsung yang menyebabkan dia pingsan adalah sebenarnya denyut jantung yang terlalu cepat dan akhirnya masuk dalam aritmia yang letal, yaitu fibrilasi ventrikel. Sehingga suplai darah ke otak berkurang dan orangnya mengalami pingsan, kolaps. Ya. Kondisi irama jantung lainnya misalnya yang sering juga adalah mungkin Anda pernah mendengar yaitu sindrom Brugada, ya. Dokternya masih muda, jaga di ICU, seorang KIC, ya. Tiba-tiba meninggal dunia padahal usianya masih muda. Itu diduga adalah sindrom Brugada atau sindrom Wolff-Parkinson-White.
Atau pukulan keras ke dada. Nah, ini misalnya atlet-atlet ya, pencak silat atau bela diri, terkena ya benda tumpul. Nah, ini sering kali bisa merusak otot jantung atau mengubah sinyal listrik jantung. Pukulan ke dada dapat memicu fibrilasi ventricle. Hati-hati bagi atlet-atlet bela diri. Kemudian kondisi jantung yang memang sejak lahir, yang kita sebut cacat jantung bawaan, congenital heart disease. Ya, beberapa orang terlahir memang perubahan jantungnya ya ada tidak normal. Di dalam proses embriologinya pada trimester pertama, kebanyakan ibu-ibu yang hamil tidak mengetahui bahwa di dalam tubuhnya sudah ada janin. Padahal pertumbuhan jantung itu terjadi di trimester pertama. Nah, kalau ibu itu tidak tahu bahwa dia hamil, dia akan minum sembarangan obat, ya, kalau makan obat-obatan atau makanannya mengganggu pertumbuhan jantung janinnya, ya, seperti itu. Misalnya obat-obatan yang mengandung litium, ya, penenang misalnya. Biasanya pada ibu-ibu terjadi morning sickness ya, mual-mual, nggak taunya dia minum obat menghilangkan mual yang banyak mengandung litium, berakibat pada gangguan pada jantung si janin. Ya. Kemudian seringkali kematian jantung mendadak terjadi tanpa peringatan. Nah, tanda-tanda peringatan mungkin ini tidak diperhatikan. Pemeriksaannya coba ya. Yang perlu berhati-hati bila terjadi satu, pingsan, ya, juga disebut sinkop. Pingsan ini tidak dapat jelaskan terjadi selama beraktivitas olahraga, dapat berarti ada masalah jantung, ya, seperti pemain bulu tangkis dari Cina baru-baru ini tiba-tiba pingsan. Jatuh, terus kejang-kejang, nah, itu kemungkinan adalah penyakit jantung. Kemudian sesak napas atau nyeri dada, hati-hati ini, ya, kondisi asma juga bisa menjadi penyebabnya. Maka penting ya melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Kemudian jangan lupa tanyakan ada riwayat keluarga dengan kematian jantung mendadak. Misalnya orang tuanya meninggal di usia muda, 40 tahun sudah meninggal dunia. Ini perlu hati-hati untuk putra-putrinya ya. Ada risiko juga terjadi kematian mendadak di usia muda. Bisakah, pertanyaan yang penting juga ya, bisakah kematian mendadak pada orang muda dicegah? Ya, jika Anda berisiko tinggi mengalami kematian jantung mendadak, ya, mungkin menyarankan kita menyarankan untuk tidak mengikuti olahraga yang kompetitif. Kompetitif itu misalnya bertanding sepak bola, lari, ya, atau badminton, bulu tangkis, atau tenis. Itu tidak disarankan untuk mengikuti olahraga yang bersifat kompetitif. Ya. Nah, bergantung pada kondisi yang mendasarinya, pengobatan operasi mungkin direkomendasikan untuk menurunkan risiko kematian mendadak. Ya. Misalnya ditempelkan di dadanya yang namanya alatnya implan cardioverter, defibrillator, ICD, ya, ditempelkan. Jadi sewaktu-waktu ada gangguan irama, alat itu otomatis akan bekerja seperti DC shock, mengejutkan jantungnya. Ya, alat tersebut terus-menerus memeriksa irama jantung. Jika terjadi perubahan irama jantung, ICD memberikan kejutan listrik untuk mengatur ulang. Banyak pusat-pusat pelatihan atletik memiliki perangkat portable yang disebut defibrillator external automatic, EED. Nah, EED ini digunakan untuk merawat orang yang mengalami serangan jantung. Alat ini memberikan kejutan untuk mengatur irama jantung. Tidak diperlukan pelatihan untuk menggunakannya. Perangkat ini memberitahu Anda yang harus dilakukan. Ya, perangkat ini diprogram untuk memberikan kejutan hanya saat diperlukan. Nah, siapa saja yang harus di-screening terhadap faktor risiko kematian mendadak? Ya, suatu studi di Italia menemukan bahwa pemeriksaan jantung wajib bagi orang muda dengan EKG, ya, menyebabkan tingkat kematian jantung mendadak yang lebih rendah. Namun ada orang yang khawatir kalau nanti hasilnya positif palsu, seolah-olah ada sakit jantung. Ya, apalagi ada kekhawatiran lain, pemeriksaan yang akan menyebabkan diagnosis berlebihan
terhadap kondisi yang mungkin tidak akan pernah berbahaya. Ya. Nah, salah satu idenya adalah dengan melakukan EKG rutin pada atlet sebelum mereka bermain olahraga kompetitif untuk mengidentifikasi risiko dan mencegah kematian mendadak. Ya. Namun belum jelas apakah EKG rutin pada atlet itu dapat mencegah kematian jantung mendadak. Tetapi bisa mengidentifikasi beberapa orang yang berisiko tinggi. Nah, haruskah, pertanyaan berikutnya penting, ini yang terakhir, haruskah orang dewasa muda dengan masalah jantung menghindari atau membatasi aktivitas fisik? Tergantung, jika Anda berisiko mengalami kematian jantung mendadak, bicarakan dengan dokter Anda ya tentang aktivitas fisiknya. Apakah Anda dalam berpartisipasi dalam latihan atau olahraga dengan aman, tergantung pada kondisi spesifik Anda. Jangan bermain olahraga kontak penuh jika Anda memiliki perangkat medis di dada Anda untuk menemukan atau menghentikan detak jantung yang tidak teratur. Jadi pukulan langsung ke dada itu dapat menggerakkan perangkat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada acara bicara tentang kematian mendadak. Semoga apa yang sudah dijelaskan, disampaikan ini memberikan manfaat khususnya bagi rekan-rekan, teman-teman yang punya risiko penyakit jantung bawaan ya atau hipertrofi dan sebagainya atau atlet. Kenapa pada atlet sebagian jantungnya mengalami hipertrofi. Jadi berhati-hati, walaupun masih berusia muda, tetaplah waspada adanya risiko-risiko seperti orang tua ada penyakit jantung, perokok, gaya hidupnya ya pasif ya, kemudian kolesterolnya tinggi, hipertensi dan sebagainya, komorbid yang berbahaya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada acara podcast berikutnya. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.